Assalamualaikum, hai Sobat Rajut. Di tutorial kali ini kita akan memanfaatkan barang bekas yaitu kaleng untuk kita percantik menjadi pensil holder seperti ini. Sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa subscribe videonya. Kita siapkan alat dan bahannya. Di sini saya menggunakan benang polyceric. Kita siapkan 2 warna. Kemudian kita siapkan juga benang polyceric warna hitam. Ini untuk membuat mata, hidung dan sebagainya di wajahnya nanti. Kemudian siapkan hakpen nomor 3, jarum tapestry, korek api, lalu kaleng bekas. Kita mulai. Kita akan membuat magic ring. Kita lilitkan benang di hakpen. Ini sehingga di sini ada 3 lilitan, 1 2 3. Kemudian kita ambil benang yang paling dalam atau lilitan yang paling dalam. Kita keluarkan. Ini sambil kita tekan lilitannya di jari dan kita keluarkan dari jari lilitannya dengan masih kita tekan ya. Kemudian kita ambil benang, kita keluarkan melewati lilitan yang ada di hakpen. Kita akan membuat rantai 3, 1 2 3. Selanjutnya kita akan membuat DC di lubang magic ring. Caranya kita lilitkan benang di hakpen, kemudian kita masukkan hakpen lubang magic ring. Kita ambil benang, kita keluarkan melewati lubang magic ring sehingga ada 3 lilitan di hakpen. Lalu kita ambil benang, kita keluarkan melewati 2 lilitan sehingga tersisa 2 lilitan di hakpen. Kita ambil benang lagi, kita keluarkan melewati semuanya. Kita ulangi membuat DC. Ambil benang, masukkan hakpen di lubang magic ring, lalu ambil benang sehingga ada 3 lilitan di hakpen. Ambil benang melewati 2 lilitan, ambil benang lagi melewati 2 lilitan. Oke, kita ulangi membuat DC. Kita akan membuat DC ini sebanyak 11. Oke, kita buat 11 DC. Oke, setelah membuat 11 DC, kita akan menarik benang yang ada di magic ring ini. Kita tarik sehingga lubang magic ringnya akan tertutup. Lalu kita tarik benang yang pendek, ujung benang yang pendek, nah sehingga dia tertutup rapat. Lalu kita kembali merajut lagi. Kita akan membuat slip stitch pada lubang rantai 3 di awal tadi. Oke, ini rantai 3 kita. Oke, kita lanjut.
DC lagi. Pertama kita buat rantai 3 sebagai pengganti DC. Lalu kita akan membuat DC di lubang yang sama. Oke, kita lanjut lagi. Di lubang berikutnya kita akan membuat 2 DC dalam satu lubang, atau kita sebut dengan DC increase. Ya, satu lubang kita isi dengan 2 DC. Oke, kita ulangi. Di lubang berikutnya juga kita akan mengisi 2 DC dalam satu lubang. Kita ulangi membuat HDC increase bukan HDC increase, kita membuat DC increase sampai akhir baris. Ya, 2 DC dalam satu lubang. Oke, setelah di akhir baris dan tiap lubang kita isi dengan DC increase, lalu kita akan membuat slip gauge pada CH yang ketiga. Berarti di sini kita akan membuat slip gauge, ambil benang, langsung keluarkan semua. Ya, oke, kita lanjut membuat rantai 3. Akan membuat DC increase di lubang berikutnya. Jadi di sini kita akan membuat 2 DC dalam satu lubang. Oke, kita lanjut. Di lubang berikutnya kita buat DC, 1 DC. Lalu di lubang berikutnya kita buat DC increase, yaitu 2 DC dalam satu lubang. Ya, kita ulangi membuat DC, 1 DC, lalu DC increase. Kita ulangi pola ini sampai akhir baris. DC increase. Oke, setelah akhir baris kita slip gauge pada rantai yang ketiga. Kita lanjut di row yang keempat, kita buat rantai 3. Lalu kita akan membuat DC di lubang berikutnya. DC increase di lubang berikutnya. Oke, kita ulangi membuat DC, 1 DC di lubang berikutnya. Lalu di lubang berikutnya kita akan membuat DC lagi. Lalu di lubang berikutnya kita isi dengan DC increase. Oke, jadi polanya sampai row naik nanti. Setiap kita ketemu ini DC increase di row sebelumnya, maka di DC yang terakhir ini akan kita isi dengan DC increase untuk row berikutnya. Oke, kita ulangi membuat 2 DC kemudian increase, 2 DC kemudian DC increase. Oke, ulangi sampai akhir baris, 2 DC increase.
Setelah di akhir baris, lalu kita slip stitch di CH3 tadi. Oke, untuk row yang kelima ini kita sambil coba pasangkan pada kaleng kita. Nah, ini ketika dipasang dia kurangnya sedikit, jadi saya di row yang kelima akan menggunakan HDC. Kalau teman-teman sisanya masih banyak, teman-teman bisa lanjut menggunakan DC. Perulangannya sama, cuma kita hanya mengganti DC nya dengan HDC. Oke, kita mulai, kita membuat rantai 2. Karena saya akan membuat HDC, maka saya memulainya dengan rantai 2. Kalau teman-teman masih menggunakan DC, maka menggunakan rantai 3 sama seperti sebelumnya. Lalu di lubang berikutnya, di sini akan saya isi dengan HDC. Sistemnya sama seperti kita membuat DC, hanya saja ketika di hakpan tersisa 3 lilitan, kita ambil benang dan kita langsung keluarkan semuanya. Oke, lanjut lagi, kita membuat HDC di lubang berikutnya. Lalu ketika di ujung face stitch atau DC increase di sebelumnya, kita akan isi dengan HDC increase. Kita ulangi membuat membuat HDC, lalu HDC lagi, lalu HDC lagi, lalu increase. Oke, jadi polanya 3 HDC, HDC increase. Kalau teman-teman menggunakan DC berarti 3 DC increase. Kita ulangi sampai akhir baris. Oke, setelah akhir baris kita slip stitch pada CH kita tadi. Di sini saya berarti di CH2, kalau kalian DC berarti di CH yang ketiga. Oke, kalian coba cek lagi ke kalengnya. Kalau dirasa masih kurang besar rajutannya, maka bisa ditambah DC atau HDC dengan menambah perulangan kita. Kalau di akhir tadi adalah 3, misalkan 3 DC DC increase, maka di row selanjutnya akan menjadi 4 DC increase. Kalau nambah lagi di row selanjutnya berarti 5 DC increase. Oke, ini selesai kita membuat alas kalengnya. Selanjutnya kita akan membuat badan kalengnya, yaitu kita membuat badan kalengnya menggunakan HDC keliling ya. Untuk yang pertama kita akan membuat HDC BLO ya, atau back loop. Pertama kita buat rantai 2, kemudian kita akan membuat back loop HDC back loop. Caranya kalau HDC biasa kita akan masuk di sini ya, di lubang ini, sehingga di hakpen sini tampak ada 2 lilitan ini ya. Nah, kalau back loop kita hanya masuk di helai yang belakang, di sini aja, di satu helainya aja. Oke, kita ambil benang, kita keluarkan sehingga ada 3 lilitan. Kita ambil benang melewati semuanya, yaitu membuat HDC.
kita ulangi lagi membuat HDC di helai yang belakang. Oke, kita ulangi lagi membuat HDC di helai yang belakang atau backloop atau BLO singkatannya. Di masing-masing lubang ini kita isi dengan satu HDC backloop. Kita buat backloop semua sampai akhir baris. Oke, setelah di akhir baris kita membuat HDC BLO atau backloop, lalu kita slip stitch di rantai 2 di sini. Lalu berikutnya kita akan membuat HDC keliling. Kita awali dengan membuat rantai 2, lalu kita akan membuat HDC keliling, yaitu tiap-tiap lubang akan kita isi dengan HDC. Tiap lubang diisi satu HDC sampai akhir baris, dan kita akan membuat HDC keliling ini sampai tingginya sepertiga dari tinggi kaleng kita, kira-kira segitu ya. Oke, kita rajut sampai dapat sepertiga tinggi kaleng, sampai sini kira-kira, tergantung tinggi kalian teman-teman. Oke, setelah kita dapat tingginya kira-kira sepertiga dari tinggi kaleng kita, lalu kita akan mengganti warna yang krem. Oke, kita slip knot dulu di warna kremnya. Slip stitch kita yang terakhir. Lalu kita akan mengambil benang yang krem, kita masukkan melewati lubang yang hijau. Oke, lalu kita akan membuat rantai 2, dan kembali kita akan membuat HDC keliling buat HDC keliling sampai tinggi kaleng kita masing-masing ya. Oke, setelah kita membuat sampai tinggi kaleng, selanjutnya kita akan membuat satu baris benangnya untuk menutupi sisi atas kaleng ini. Kita akan membuat DC tapi backloop. Oke, kita buat rantai 3, kemudian kita backloop, jadi kita masuk melewati helai yang belakang. Kita membuat DC keliling backloop, maksudnya kita melewati helai yang belakang, satu helai saja. Oke, kita kerjakan sampai akhir baris. Oke, setelah di akhir baris, lalu kita putus benang. Seperti inilah hasilnya. Nah, untuk baris terakhir akan kita masukkan seperti ini. Kalau teman-teman mau membuat ini paten, ini ujungnya ini bisa kalian lem ke bagian dalam kaleng.
kita siapkan benang hitam beserta jarum tapestrinya. Lalu kita akan menjahit atau membuat mata. Di sini saya akan membuat wajah kucing. Teman-teman bisa bervariasi untuk wajahnya, mau wajah apa. Setelah kemudian kita buat
Lalu kita tali bagian belakang. Dan inilah hasilnya pensil holder kita.